wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar. Insyaallah taala sebagaimana yang kita sampaikan pada pembahasan yang sebelumnya, insyaallah kali ini kita akan lebih memperbanyak jam untuk shorof dan kita kurangi dari pelajaran nahwunya. Tapi monggo dibuka dulu langsung kitab nahwunya atau bisa lihat layar. Setelah kita selesai dari pembahasan tentang fiil, sekarang kita masuk ke dalam jenis yang ketiga dari jenis-jenis kata di dalam huruf dalam nahwu. Kita masuk jenis yang ketiga di dalam pelajaran ilmu nahwu. Baik, monggo Pak Ardi dibaca. Harfun atau huruf. Baik, jadi jenis kata yang ketiga di dalam bahasa Arab adalah harfun atau harf huruf. Jadi ini jenis yang ketiga, kita akan membahas tentang masalah huruf. Yang mana pembahasan tentang isim, demikian pula tentang fiil, kita sudah lewati apa itu isim, apa itu fiil. Demikian pula tanda-tanda keduanya sudah kita lewati dan kita pelajari. Maka sekarang kita masuk kepada jenis kata yang ketiga atau jenis kalimah yang ketiga, yaitu harf. Ya, pembahasan tentang harf atau huruf. Apa itu huruf? Definisi huruf. Harf atau huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Baik, tolong diperhatikan, huruf adalah kalimat yang tidak bisa difahami maksudnya. Jadi dia sudah punya arti. Jadi huruf adalah kalimat yang sudah memiliki arti. Akan tetapi artinya tersebut tidak bisa difahami maksudnya, kecuali jika bersambung dengan kalimat yang lain. Misal contoh, misalkan kita punya contoh huruf seperti huruf fi. Ya, huruf fi. Huruf fi ini sudah memiliki arti. Apa artinya fi, bulut fi? Fi sudah ada artinya, yaitu di, begitu. Akan tetapi arti di ini tidak bisa difahami maksudnya, karena di apa? Kecuali apabila dia bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya kita tambah fil baiti. Contohnya fil baiti. Apa artinya fil baiti, Pak Anto? Fil baiti. Loh, fil baiti dari awal, Pak. Di dalam rumah lah. Jelas maksudnya. Oh, ternyata di-nya adalah di dalam rumah. Lah, makna di ini semakin jelas kapan? Ketika dia bersambung dengan kata yang lain, gitu ya. Contoh kata yang lain. Contoh lagi yang lain, misalkan huruf juga, contohnya seperti ini. Ya, contohnya huruf seperti ini. Lam. Apa artinya lam?
Lam artinya apa? Kalau secara Indonesia alinya tidak, kan gitu. Lam tidak. Kalau cuman kita mengatakan lam, kalau kita cuman mengatakan lam begitu saja, maka orang yang mendengar tidak akan memahami maksud kita. Tidak apa, kan begitu. Tapi kalau kita tambahkan lam yalid, apa artinya lam yalid? Tidak melahirkan, tidak beranak. Jadi maknanya tidak di sini apa? Tidak beranak. Sehingga makna tidak ini tatkala bersambung dengan kata setelahnya, dia maknanya jadi jelas. Ya, maknanya jadi jelas. Sudah? Contoh lagi yang lain. Contoh yang lain adalah kata hal. Apa artinya hal, Bu Aisyah? Hal artinya apakah. Kata apakah ini nggak akan jelas maksudnya. Kalau misalkan kita hanya sekedar mengatakan hal begitu toh terus diam, maka orang yang mendengar tidak akan memahami maksud kita dari kata hal. Tapi kalau kita mengatakan ditambah begini, nah misalkan Ja'a, apa artinya ja'a, Bu Ajeng? Datang. Kalau diartikan semua hal ja'a, apa artinya jadi? Nah, apakah dia datang? Kan begitu. Kan ja'a fi'il madhi yang memiliki kata ganti di dia, seorang laki-laki. Jadi artinya hal ja'a, apakah dia datang? Makna apakah ini tatkala bersambung dengan ja'a, maknanya bisa difahami. Lah, maka kalau begitu bisa kita simpulkan bahwasanya apa? Bahwasanya fi, kemudian lam, kemudian hal, dan yang lain-lainnya ini masuk dalam kategori huruf. Kok bisa? Karena dia memiliki makna. Ingat ya, punya makna. Hanya saja maknanya belum bisa difahami kecuali apabila bersambung dengan kalimat yang lain. Dan ini berbeda dengan fiil ataupun isim. Contoh, cuman kata ini saja, ya, cuman kata ini saja. Orang yang mendengar sudah paham belum? Sudah paham. Al-bait, ya, rumah tersebut. Jelas yang dimaukan adalah rumah. Tapi kalau kita cuma mengatakan ini, begitu. Orang yang mendengar masih belum paham. Di apa? Gitu loh. Lah, maka kalau begitu, kembali kepada pembahasan kita, perhatikan di situ, huruf adalah kalimat yang tidak bisa difahami maksudnya. Tidak bisa difahami maksudnya, Pak, dia sudah ada arti. Cuman maksud dari kata tersebut belum bisa difahami kecuali jika bersambung dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain di sini apa? Kalimat yang lain di sini bisa isim, bisa apa? Fi'il, begitu. Ya, jadi kalau kita gampangkan itu, huruf itu adalah kata yang berdirinya pasti bergandengan dengan isim dan fi'il, nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena maknanya nggak bakal bisa difahami, begitu. Sudah? Sampai sini Pak Anto, pripun? Iya, huruf jar semuanya, Pak. Min, apa artinya min, Pak? Dari. Kalau Anda cuma ngomong min, paham nggak sampean? Nggak paham, lah itu huruf jadi, Pak. Ya, nanti pembahasannya huruf itu macam-macam. Ada huruf jar, ada huruf ini, macam-macam itu huruf. Pokoknya kan beliau memberikan definisi secara umum. Ya, beliau memberikan definisi secara global. Yang namanya huruf itu kata yang sudah ada maknanya. Hanya saja maknanya belum bisa difahami kecuali apabila bersambung dengan kalimat yang lain. Bu Ajeng, pripun?
Insya Allah ya. Bu Lutfi belum apa? Oh, masih lancar. Bahasanya tambah susah ini dipahami, Masya Allah ini. Belum bingung ini. Iya. Tingkatannya sudah sampai syariat ini ya. Apa Pak? Hal sama A. Kenapa Pak? Kenapa? Iya sama jadi Pak. Iya sama jadi Pak. Karena sama dia. Apakah sampai bilang atau gitu terus diem? Wah lah bingung diem mau apa ini gitu loh. Baik. Bu Bu Ayu pripun? Baik ya. Jadi bedakan ya. Sudah ada artinya, cuman artinya itu nggak jelas gitu loh. Kalau misalkan baitun kan jelas rumah artinya. Masjidun jelas rumah apa masjid. Ya, seperti contoh yang lain kemarin kataba menulis kan jelas. Ya, tapi kalau cuma apa? Fi. Ya, nggak jelas. Gitu ya. Itu huruf. Baik, lanjutkan Pak Hardi. Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut dengan kata sambung. Berhenti. Huruf disebut dengan kata sambung. Ingat kata sambung itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas. Nah, kata penghubung, kata tugas, pokoknya kata-kata yang seperti itulah kalau di bahasa Indonesia. Yang memang dia nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Pasti harus ada apa? Ada kata yang lain untuk memperjelas maknanya gitu loh. Insya Allah nanti setelah kita mulai masuk ke dalam praktek ya, nanti karena setelah kita pembahasan isim fi'il huruf, pertemuan pekan depan kemungkinan kita akan latihan coba ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf gitu ya. Baik gitu ya. Contohnya Pak, monggo. Contoh min dari ida apabila, summa kemudian, au atau. Mana au Pak? Oh bawah. Sampai naik turun ya. Oke. Wa dan in jika. Nah ini semua dari min, kemudian anak rata aja ya. Min, summa, wa, ida, au dan in. Ini semua masuk dalam kategori huruf. Sudah nih. Kenapa? Karena kalau orang cuma mengatakan in begitu aja. Misalkan Anda ngomong sama Pak Anto in. Terus Anda diem. Pripun Pak Anto? Gak paham. Ino Ustaz. Indah atau piye? Nah, gak jelas. Maknanya belum bisa difahami. Atau Anda mengatakan Pak Anto wa. Dan bingung Mbak I. Ya. Makanya antum kalau ngomong nggak jelas sama kayak gini nih kondisinya ya. Nah, masya Allah. Jelas ya. Jadi ini semua adalah huruf karena maknanya belum bisa difahami kecuali apabila bersambung dengan yang lain. Terus catatan. Perhatikan catatannya ini. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fiil. Baik, perhatikan. Jadi kalau kita bahas isim, bahas fiil, setiap definisi, setiap selesai dari definisi, beliau akan membawakan tentang tanda yang bisa membedakan antara dia dengan yang lain. Cuman khusus untuk huruf, beliau berikan catatan, huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fiil. Jadi nggak punya tanda. Ya, nggak punya tanda. Jadi gampang antum lihat nanti pada suatu kalimat, misalkan ya antum kalimat, lihat ada nggak tanda isimnya? Nggak ada. Ada nggak tanda fiilnya? Oh nggak ada. Ya sudah, dia masuk dalam kategori huruf. Ya, masuk dalam kategori huruf begitu. Ini Al-Qur'annya anu Mbak ya. Masuk ke browser jadi. Oh nggak maunya Mbak. Oke. Oh browsernya di bawah.
Iya. Nah, ini aja sudah dibuka kemarin. Nah, perhatikan di sini. Kelihatan? Ya. Tuh. Berubah dia ini. Untuk masuk. Sudah jelas? Bisa kelihatan ya? Baik, perhatikan di sini. Pada contoh ini, bismi sekarang. Pada contoh bismi. Dari Bu Aisyah, baknya isim fi'il atau huruf? Baknya huruf. Artinya bi kan dengan, kan begitu. Dia nggak jelas maknanya kecuali apabila ba bersambung dengan yang lainnya. Maka bi di sini huruf. Bu Lutfi, ismi, isim fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa? Alif lam ket endi alif lam iki. Endi alif lamnya, Mbak? Hah? Ah, ini dia nih. Kasroh. Cuman kasroh tandanya, nggak ada tanda lain. Sudah tandanya cuman kasroh sama huruf jar. Nah, begini maksud saya. Maksudnya ketika baknya sendiri dia nggak ada tandanya. Tapi ketika isim ada tandanya, dia menunjukkan kalau dia isim, begitu loh. Terus Bu Ajeng, ini isim fi'il atau huruf? Ada tandanya? Oke. Bu Ayu, ini isim fi'il atau huruf? Apa tandanya? Sama kasroh. Taib. Pak Anto, ini tandanya alif lam dan kasroh. Jadi dari contoh ini kita bisa pahami kalau isim maupun fiil pasti ada tandanya. Taib. Isim fiil pasti ada tandanya. Tapi kalau huruf nggak ada. Ya, kalau huruf tidak ada. Gitu. Kalau mau ayat yang kedua mana Pak nih? Oh ini. Oke. Nah. Gak apa-apa, kita akan butuhnya ini aja Pak. Oke, perhatikan ini. Sekarang lanjut. Memang belajar nahwu itu butuh apa? Kalem satu, ya. Jadi, Anda minta sama-sama sabar ya. Sama-sama sabar. Yang ngomong ya sabar, ya, yang mendengarkan harus lebih sabar. Baik, sekarang Pak Dafikin, alnya Pak, isim fi'il atau huruf? Alnya alif lamnya to. Huruf. Alif lamnya to itu huruf. Karena nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il. Sekarang alif lam, kemasukan alif lam kan nggak bisa. Alif lam nggak ada masukan huruf jar, nggak ada. Maka alif lamnya huruf. Hamdunya Pak Prambudi. Alhamdulillah secara utuh. Isim, tandanya alif lam gitu. Lillahi, Pak Ardi, linya huruf. Allahnya ada berapa tanda? Dua, apa itu? Huruf jar dan kasroh. Pak Eka, niki Pak, isim fi'il atau huruf? Ayo Pak. Isim, yakin Pak? Kasroh, mantap Pak ya, karena kasroh. Ya, baik. Kalau ini Bu Ayu, isim fi'il atau huruf? Tandanya alif lam, apalagi? Sudah, nah kira ada lagi Bu? Ada. Cuman alif lam gitu ya. Jadi isim pasti ada tandanya. Ya, kalau isim pasti ada, tapi huruf enggak. Lah terus bagaimana bisa mengetahui lillah ini asalnya sama Allah? Nanti sabar. Ya, nanti ada waktunya.
gitu ya. Di sini pada contoh ini saya hanya sekedar ingin menjelaskan apa yang beliau sebutkan tadi di kitab, yaitu bahwasannya, perhatikan, tadi di kitab beliau mengatakan kalau huruf tidak memiliki tanda khusus seperti halnya isim dan fiil, nggak ada tanda khusus. Ya, tidak ada tanda khusus. Kita contohkan yang lebih gampang, biar lebih bisa difahami. Sekarang, anak kasih contoh ini. Kalau ini tebel Pak ya. Titik. Milih apanya Pak? Oh, itunya. Tebelan ininya. Oke. Untuk tebelnya ini ya. Oke. Perhatikan, misalkan Anda buat contoh begini. Ini alasan Anda cuma sekedar takribul faham ya. Takribul faham itu artinya mendekatkan pemahaman tentang isim ada tanda, fiil ada tanda, huruf tidak ada tanda. Anak kasih contoh untuk memudahkan bisa difahami. Perhatikan. Contohnya seperti ini. Ya, dimaklumi ya, ini namanya hot kurdi, syukur aja jadi. Kurdi namanya, syukur aja jadi. Sekarang, perhatikan. Kalau misalkan kita ditanya ini huruf apa? Jim, taunya dari mana? Ada titik di sini, kan itu. Ini huruf apa? Kho, taunya dari mana? Ini huruf apa? Kok tahu ha? Ah, sama kayak gitu. Jim ada tanda, kho ada tanda, huruf nggak ada tandanya. Sama, isim punya tanda, fiil punya tanda, huruf nggak ada tandanya gitu. Jadi kalau misalkan di antara 3 huruf ini antum sering menentukan mana huruf ha, jawabannya ya ini. Lo kok tahu dia ha? Karena tidak ada titik gitu. Paham atau? Nah begitu Mbak. Ya, makanya huruf pakai huruf ha gitu ya. Ini namanya Pak cocok logi. Ya, pokoknya masukkan gitu coba. Lanjut. Sampai sini bisa dipahami insyaallah ya. Ada fikih monggo. Kata tanya enggak Pak? Oh, kata tanya anti Pak. Sampai tanyanya ini tingkatan yang lanjutan ini. Kata tanya itu nanti ada macam-macam Pak. Bisa fi isim, bisa isim, bisa huruf, beda-beda. Ya, maka kita ambil yang standar saja. Lo tadi pakai hal sama apa namanya ini a, ya karena sudah berlalu, jadi gampang. Kan kata tanya macam-macam ini. Ada aina, ada apa lagi Pak? Kaifa, kan macam-macam. Nanti ada sendiri-sendiri. Ya, dan itu butuh dihafal memang nanti itu kata tanya. Kata tanya yang masuk dalam kategori isim apa, kata tanya yang masuk dalam kategori huruf apa, itu butuh dihafal. Ya, kalau Pak Dafikin pengen hafal, anak kasih sekarang, Pak. Baik, belum nanti. Baik, lanjut Pak Hardi. Untuk mengetahui huruf, silakan perhatikan saja artinya. Ya, untuk mengetahui huruf silahkan perhatikan saja artinya. Maksudnya perhatikan saja artinya. Kalau dia artinya seperti itu, kemudian sendirian, sudah jelas belum maknanya, gitu loh. Kalau misalkan kita lihat artinya dan dia berdiri sendiri, apakah sudah bisa dipahami maksudnya? Kalau belum bisa dipahami, maka dia adalah huruf. Maksudnya belum bisa dipahami itu loh nggak jelas. Beda kalau misalkan katakan, lah sampai kalau ngomong baitun juga nggak jelas, maksudnya rumah yang mana? Loh nggak gitu maksudnya. Maksudnya itu nggak jelas dari sisi arti apa? Yang dimaukan dengan kata itu tuh apa? Kalau baitun kan jelas, yang dimaukan apa? Rumah. Tapi kalau Anda bilang fi, yang dimaukan apa? Ya fi di apa kan nggak jelas gitu loh. Nah itu lihat dari artinya seperti itu, gitu ya. Nah,
Dikit lagi, Pak. Kesimpulan. Pertama, alif disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi sama aja bahasa Indonesia, bahasa Arab sama-sama mengatakan apa? Huruf. Atau kalau Arabnya harf, Indonesianya huruf. Tapi yang dimaukan sama. Terus kedua, huruf terbagi kepada dua macam, yaitu A. Huruf hijaiyah atau alfabet, yaitu alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang B. Huruf ma'ani adalah huruf yang mempunyai arti, seperti min, dari, wa, dan. Ini sudah lewat ya, di awal-awal dulu kita dikenalkan dengan huruf ini. Ya, kita dikenalkan dengan huruf ini. Ada huruf alfabet hijaiyah yang kita kenal dengan nama huruf mabani. Kemudian yang kedua ada namanya huruf ma'ani. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan huruf yang terakhir kita bahas kali ini adalah huruf yang ini, yang ma'ani, bukan huruf hijaiyah. Ya, bukan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah nggak masuk di dalam pembahasan nahu. Nahu nggak membahas tentang huruf hijaiyah. Ya, nah kalau dalam nahu yang dibahas adalah huruf ma'ani. Taib, cukup nahunya sampai sini. Ya, paham insyaallah ya? Bisa difahami. Oke. Masuk, Pak. Huruf jar nggak jelas semua itu, Pak. Iya. Dzaraf? Oh, belum, Pak. Hah? Domir? Belum masuk. Maksudnya belum masuk itu pembahasannya, Pak. Bukan belum masuk nggak jelas, maksudnya nggak. Belum masuk pembahasannya. Ya, santai, Pak. Itulah. Kalau cepat-cepat Pak Anto kasihan, Pak. Nyasar nanti Pak Anto, Pak. Kasihan. Santai nanti. Ya. Jadi pembahasan yang ditanyakan Pak Dafikin, saat terus dorob, kemudian domir, ini masuk mana ini? Apakah masuk huruf, ataukah masuk isim, ataukah masuk fiil, gitu ya. Nanti kalau kita sudah paham perbedaan isim, fiil, huruf, nanti anak akan sedikit sepil tentang itu semua nanti, gitu ya. Nah, sekarang disembunyikan dulu, ya. Hadiah pusing-pusing itu nanti setelah liburan, gitu kan. Sekarang jangan. Gitu. Baik, sekarang kita masuk tasrif ya. Terakhir tasrif bahas apa, Bu Aisyah? Terakhir kita belajar tasrif, belajaran apa? Terakhir tasrif kita pelajaran apa? Bahas apa tasrifnya? Membahas tentang ini ya, yang di layar ya. Membahas tentang cara mencari kamus, gitu ya. Di situ kamusnya ada berapa? Ada 2, sudah. Ya, ada 2. 2 apa 3 di ibu-ibu? 2. Oh, tadi 1 di sini, Pak ya. Tadi kan awalnya 2 di sini. 2 apa 3? Bu Aisyah jadi bawa kamusnya? Oke, jadi semua total ada 4. Enggak, total yang di ibu. Bapak-bapak aman dulu. Di ibunya ada berapa jadi kamusnya? 4 sama punya Bu Aisyah? Taib, monggo dikondisikan ya. Dikondisikan. Taib, sekarang ada berapa kelompok di ibu-ibu? Orangnya 4 orang. Terus jadi sudah berapa sendiri-sendiri jadi? Oh, nggak remeh nih. Sendiri-sendiri, oke. Tapi begitu. Untuk ibu-ibunya dulu. Perhatikan di sini di layar. Sudah, perhatikan di layar ya. Bu Aisyah, tolong cari kata ini. Bu Lutfi, tolong cari kata ini. Ini setiap orang berbeda-beda. Bu Ajeng, cari kata ini. Bu Ayu, cari kata ini.
Pak Dafikin, Pak Anto, cari kata ini. Ya, bersama-sama carinya. Ya, joyoan, Pak. Pak Prambudi, cari kata ini, Pak. Ini Pak Prambudi ya. Nih, Pak. Ya. Kemudian Pak Hardi sama Pak Eka ini. Cara mencarinya ini masih yang standar ya. Masih yang standar, semua hurufnya asli. Kalau sudah dapat, bisa langsung ngomong. Huruf hijaiyah harus di luar kepala. Ingat, yang pertama cari dulu huruf pertama. Huruf pertama, setelah dapat huruf pertama, bagian atas kamus. Perhatikan lagi ya. Perhatikan kamusnya lagi. Carinya di posisi ya, hurufnya dulu, kemudian seperti ini. Lihat papan tulis, layar. Cari kaf, sin, ro, misalkan. Kalau cari kata kasaro, atau cari di huruf ya, kof, to, fa. Cari kof dulu, baru to, baru fa. Kalau di sini kan itu bahasanya gosalah yang silu. Di sini gosalah yang su. C, perlu kita lihat. Iya, kayaknya salah cetak itu, Pak. Karena ma'rufnya memang dia kasroh. Baik, Pak Hardi sudah dapat apa artinya, Pak? Mencuci. Siapa lagi yang dapat? Apa arti halaka? Binasa. Dapat binasa ya. Yang cari Pak Dafikin atau Pak Anto? Pak Dafikin, mari Pak Anto. Ya. Baik, Pak Anto, ini khusus jenengan. Khusus jenengan, Pak. Nih, Pak Anto. Nah, ini Pak Anto. Nadhoro. Ibu-ibunya sudah ada yang dapat? Apa? Memetik, betul. Nah, sekarang siapa ini, Bu Lutfi ya? Sekarang ini Bu Lutfi, cari. Ini bisa lebih besar, Pak ya? Oke. Ini Bu Lutfi lagi ya. Hah? Ada lagi yang dapat? Siapa ini?
Bu Ajeng, apa arti kasroh? Memecahkan. Taib, sekarang ganti ini Bu Ajeng. Bu Aisyah sudah dapat? Apa artinya? Apa? Memikul dan mengangkat. Oke, betul. Lah, sekarang ini. Ini Bu Aisyah cari ini. Kalau untuk lebih gampang mencari, punya Bu Aisyah gampang. Karena nggak tebel dia. Enak bukanya. Punya Mahmud Yunus. Itu sama aja, cara makainya juga sama. Bu Ayu dapat? Hah? Belum dapat? Wah, salah kamusnya panjang. Nggak ada apanya susah itu? Oh, nggak ada tandanya. Tukar sama yang punya, Bu. Tukar. Yang sudah apa tadi? Ma'rifat pakai yang biasa aja. Apa artinya? Duduk. Oke, sekarang ini Bu Ayu. Cari ini. Pak Hardi tadi sudah Anda kasih lagi? Belum. Tadi Pak Hardi atau Pak Eka yang nyari? Pak Hardi. Sekarang Pak Eka. Ya, Pak Eka ini cari Pak Eka. Pak Pramudi dapat? Apa tadi Pak Pramudi? Memotong. Ya, fi'il mudhari'nya apa, Pak? Memotong, Pak. Kok memotong, Pak? Ada nggak yang lain? Memeti, ada memeti? Kok ada? Huruf mudhari'nya apa? Huruf ini yang bagian tengah, Bu Lutfi. Yang bagian tengah kan ada sred, domah atau kasroh? Domah. Jadi kok ada yak udu. Ya. Oh, hadzafa. Apa artinya? Membuang. Iya, betul. Hadzafa membuang. Oke? Oke, betul. Ya, duduk. Coba Bu Lutfi dibantu Bu Ayu. Wah, aku selali, Bu. Cindy mau. Apa? Ah, rokoda. Rokoda apa? Tidur. Mudhari'nya? Yang tengah-tengah itu harokatnya yang seret itu domah, kasroh, fathah. Ini nih. Nah, perhatikan kamus ya. Lah, ketika kita dapat kata itu kan ini. Perhatikan layar. Lah, ini yang saya maksudkan ini. Yang saya maksudkan ini harokatnya apa itu rokoda. Setelah rokoda kan, ini kan madi, ini mudhari, ini masdar. Yang saya tanyakan yang tengah ini nih. Itu harokatnya apa, Bu Ajeng? Nah, jadi rokoda yarkudu begitu. Bu Ayu, apa tadi Bu Ayu? Wah, rozako. Ah, dibantu Bu Lutfi, rozako itu. Oh, rozako Bu Aisyah. Apa artinya, Bu? Memberi rezeki. Mudhari'nya? Yarzuku. Oke. Pak Prambudi sudah tadi, Pak? Lagi? Oh gitu ya, sudah Bu Ayu ini. Yang ini. Si Pak Prambudi sudah dapat anak kasih lagi, Pak, yang baru? Belum. Tadi kan hadzafa sudah. Udah anak kasih lagi? Belum. Ini, Pak. Ini, Pak. Pak Eka dapat?
Mudhari'nya, masdarnya, subut, tabatan. Oke, masuk. Pak Anto, pripun kabar jenengan, Pak? Kamu sih salah. Dibantu Pak Davi, dibantu cara-caranya Pak Davi. Biar nggak bingung sendiri Pak Anto. Kasihan kamu sendiri Pak. Bu Aisyah cari ini lagi. Pak Hardi cari ini. Bu Ayu apa? Mencari. Ya, ya, dicari Bu. Ketemu atau mencari? Lah mencari jadi kan butuh dicari toh? Apa? Masdarnya, mudhari'nya. Dhamma. Jadi tolaba ya lubu. Artinya mencari. Makanya tolabul ilmi artinya mencari ilmu. Taib. Lagi. Bu Ayu lagi. Ini Bu Ayu. Yang ini Bu Lutfi. Oh, nggak boleh nazar dulu sih. Cari kamus dulu. Bener nggak nazar itu artinya seperti itu gitu loh. Pripun Pak Anto? Hah? Kok solo mari buku kebiye Pak Gu? Yang bintang Pak, yang bintang. Iya Pak, jangan salah. Masih ada bintang. Di bawahnya Pak, bawahnya yang mana Pak Anto? Saya cari apa Pak? Nadoro. Nah ini dot Pak nih. Nadoro ini yang tulisannya. Ya ini dot, ini top. Ini baru dia nih. Oh di duluan sana Pak, sama kalau Pak. Nah ini. Apa artinya? Melihat. Jadi betul ya, nazar itu melihat gitu ya. Sudah betul ya. Mudhari'nya apa? Dhamma. Jadi nazara yanzuru. Oke. Satara siapa ini? Bu Ayu. Apa artinya Bu Ayu? Menutupi gitu ya. Makanya kalau orang bilang, oh harus pakai sitar, jadi pakai penutup. Oh harus pakai sutroh, jadi harus ada pembatas begitu. Pak Ardi apa? Hadoro itu hadir. Hadir. Mudhari'nya? Masdarnya? Huduran. Oke. Pak Dafikin. Tenang Pak, banyak contoh di sini Pak. Sampai mau pusing anak bantui Pak. Oke. Niki Pak Dafikin. Pak Budi dapat apa tadi kalimatnya Pak? Apa artinya? Membunuh. Mudhari'nya? Dhamma. Sekarang Pak Prambudi nih. Pak Eka ini. Bu Ayu sudah lagi tadi saya kasih? Oh Bu Ajeng belum. Mau sukut-sukut Bu nggak tahu saya ini. Ini Bu Ajeng. Bu Aisyah dapat? Apa Bu? Kalimat tadi apa? Apa artinya? Mudhari'nya? Ya budu. Masdarnya? Ibadatan. Taib. Sekarang yang ini Bu Aisyah.
Apa Pak artinya? Menerbitkan, gitu ya. Kalau kita lihat arti sini kan artinya kayak gini nih. Itu artinya cetak. Ya, cetak gitu loh. Apa jamaah artinya? Mengumpulkan mudhari'nya. Tuh harokatnya apa di situ? Fathah. Jadi ya jema'u. Ya, masternya. Kata yang ketiganya, Bu. Kata yang ketiga apa? Jam. Di kamus kan ada jamaah terus sret. Yang ketiganya jam. Jam'an gitu ya. Oke. Pak Prambudi sudah? Apa artinya? Membuka. Mas mudhari'nya fathah. Masternya fathan. Oke. Pada Fikih memotong, betul. Ya, memotong mudhari'nya harokat setelah qaf tengah-tengahnya, Pak. Nah, koto ayak domah atau fathah? Ayak ta'u. Jadi koto ayak ta'u. Masternya setelahnya yang ketiga, urutan yang ketiga. Kotaan wa kutu'an gitu. Oke. Semuanya sudah? Ibu-ibunya sudah? Semua? Ada yang belum dikasih tugas? Baik, sekarang lebih seru lagi. Anak kasih satu, cepet-cepetan cari. Ibu-ibu dan bapak-bapaknya siapa yang duluan ini? Dapat barakallahu fiik. Saya belum bisa memberi apa-apa nih. Baik ya. Baik, perhatikan layar. Sudah? Sudah belum? Loh, belum dikasih kok sudah? Belum. Baik, ini cari kata ini. Ayo, siapa duluan dapat? Siapa duluan? Siapa duluan? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang menang nih? Siapa ini? Bu Aisyah. Apa artinya? Mudhari'nya yamdahu. Masternya nafhan. Jadi yang pertama Bu Aisyah. Yang lain tetap lanjut. Cari yang lain. Karena Bu Aisyah tipis dia. Lebih cepat. Memerciki. Ya, memercikan, memerciki sama. Oke. Yang ibu punya siapa nih? Oh, Bu Lutfi. Di sini Pak Hardi bareng gitu ya. Oke. Ayo nih, baru 3 nih. Yang keempat siapa ini? Masih mencari. Awas kamusnya salah ya. Nadhaha. Memerciki. Oke. Betul. Bu Ajeng masih belum ketemu? Bu Ayu jangan mau kalah, dibuka saja kamusnya. Apalagi arti yang lain?
Nah, makanya kan ada kan hadis itu, kalau anak kecil laki-laki kemudian kencing, maka cara membersihkannya bisa dengan apa? Nadhaha. Itu maksudnya memerciki air. Karena ya kencingnya anak laki-laki itu najisnya mukhaffafah begitu. Bukan nggak najis ya, najis. Cuman ringan. Selama belum makan yang lain ya, selama masih ASI. Kalau sudah makannya pisang, MPASI, ya lain lagi nanti hukumnya. Bu Ayu dapat? Apa itu? Memerciki, gitu ya. Pak Anto, pripun, Pak? Jadi begini, ya, yang sudah dapat tolong diperhatikan. Untuk zaman kita sekarang itu berbeda dengan awal-awal saya belajar. Zaman sekarang itu sudah dimunculkan yang namanya versi online. Versi online. Cuman saya tegaskan ya, untuk mencari lebih bagus dengan manual. Kenapa? Karena itu melatih ya kita untuk terbiasa mencari apa? Kamus. Yang kedua, membuat kita apa? Ada sensasi tersendiri. Kalau kita cari di online, klik muncul dia langsung. Maka apa? Kerja kerasnya itu nggak ada gitu. Ya. Nah, sama seperti kemarin ketika anak tanya ke Syekh itu, Syekh boleh nggak saya rekam sampean pakai jihaz ini, pakai alat ini, Syekh? Syekh mengatakan boleh silahkan. Cuman kalau sampai nulis sendiri, kata beliau, keuntungannya adalah sampai lebih fokus dan langsung apa? Dapat poin-poinnya apa yang harusnya kamu tuh tulis. Kita lebih fokus, kata beliau. Oke, saya ikut aja. Gitu kan ya. Jadi kalau kamusnya pakai kamus yang offline, itu kita secara otomatis otak kita terasah. Sehingga akhirnya untuk mencari kalimat itu lebih mudah. Sampai sini bisa difahami cari kamusnya, Pak Anto, pripun? Apa, Pak? Memerciki. Baik, sekarang Anda naikkan levelnya. Cari sama-sama apa yang saya tulis di papan tulis. Oke. Ya. Ini cari di kamus. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada di kamus Jimau, nggak ada. Ya, baik. Ini Anda cari yang gampang-gampang aja. Apa itu, Pak? Sabar, kalem. Jangan cari dulu, sabar dulu. Ingat dulu, nanti anak kasih ini. Baik, perhatikan layar. Di dalam mencari kamus, kita diberikan dua opsi. Opsi yang pertama semua huruf asli. Opsi yang kedua ada huruf tambahan. Maka kali ini kita di sini kasih contoh yang ada huruf tambahan. Maka antum harus bisa menentukan mana huruf aslinya. Baru antum cari di kamus. Monggo. Sebagai tambahan, alif lam jelas huruf tambahan. Saya nggak minta koadanya, saya minta al-maq'adnya. Saya minta kata yang di layar itu. Saya minta kata yang di layar. Ini kalau masih koada itu levelnya masih sama kayak tadi. Ini levelnya lebih naik.
Tempat yang diduduki. Siapa tadi bilang bangku? Oh, di situ kamusnya langsung bangku gitu Bu ya? Oke. Kalau di Pak Hardi apa? Tempat yang diduduki. Bener kan? Tempat yang diduduki jadi apa, Bang? Bangku. Gitu. Jadi perbedaannya kamus ini dengan kamus yang Bu Aisyah, kalau Bu Aisyah langsung jadi dia. Arti yang ini gitu loh. Yang dimaukan adalah bangku. Kalau ini masih global, karena yang diduduki itu bisa bangku, bisa kursi, bisa pokoknya segala macam yang diduduki masuk kata maq'ad. Pak Anto, apa Pak? Ininya Pak yang di layar nih. Tempat duduk. Siapa ini? Kamus Munawir atau kamus biasa? Munawir. Artinya tempat duduk? Oh, di bawahnya ada. Oke, masuk. Jadi dalam kamus itu apa semua yang ditasbih apa istilahnya itu apa jadi Istilahnya atau asal ya, yang usul ya. Kalau yang usul insya Allah ya. Tapi kalau yang lugawi nggak ada. Yang usul insya Allah masih ada. Selama masih ya dalam kategori yang kita pelajari sekarang ini, insya Allah ada. Seperti contoh maq'ad kan tempat yang diduduki, tempat duduk. Jadi isim makan gitu nanti maksudnya. Bu Ayu dapat? Dapat. Apa artinya? Tempat duduk. Pak Anto dapat tempat duduknya Pak Anto? Enggak, Pak. Al-maq'adu. Harokatnya sama, harus seperti itu. Al-maq'adu. Pak Prabudi, pripun Pak? Dibantu Pak Hardi? Pulang-pulang kamu simpan ya. berarti kalau sudah paham kaidah isim dan fiilnya berarti cukup masdarnya saja. Bisa nanti Pak langsung. Oh, ambil set master jadi kata dasarnya ini gitu ya. Bisa ya. Betul. Misalkan sampai dapat kata adanya, tasrif nanti ketemu dia. Masuknya ke sana gitu. Iya. Maka ini Anda bilang pentingnya wazan karena dia mengetahui nanti oh kalau masuk mim nanti dia maksudnya kata dasar yang ini gitu. Sudah? Pada Fikin tuh bantu Pak Anto tuh. Biar tidak tertinggal di jalan. Oh gitu. Tempat duduk, betul Pak. Ada Pak ya? Al-maq'adatu. Gak apa-apa Pak, nanti bisa tambahan. Setelahnya kan ada sampingnya Pak. Baik, satu lagi. Sebagai penutup pertemuan kita kali ini. Ana hapus dulu semua ini. Titiknya? Oh ini.
Lanjut, satu lagi. Pura-pura kamu pintar ya. Mama sekali kamu kepikiran. Oke, cari. Kamu boleh, Pak. Cari kamus. Harus cari kamus walaupun tahu artinya. Wah, ini kamu suka. Siapa mau beli kue? Kalau nggak ada, jadi kamusnya nggak sempurna. Nanti perhatikan, kalau nggak ada nanti anak kasih trik selanjutnya. Ini masih dal. Nah, ini zai sama to. Jadi kan tengah-tengah apa dia? Zai, sin kan gitu ya. Jadi cari di bawah sini. Yang dapat jadi pinter. Yang nggak dapat bukan nggak pinter. Cuman ada misi yang Anda inginkan dari kalimat ini. Sudah semuanya? Apakah dapat? Apakah dapat ibu-ibunya? Nggak ada ya? Baik. Yang saya ingin beritahukan di sini, ya, inilah pentingnya mengerti ilmu tasrif. Dengan arti kata, terkadang ada beberapa kata yang memang tidak disebutkan semuanya secara total dari awal sampai akhir di kamus. Ya, jadi kamus itu hanya sekedar membantu ya kita, tapi nggak semua tasrifan kemudian ditulis di situ, enggak. Sehingga ya untuk kata ijlis di sini dia ikut bentuk wazan fi'il apa? Fi'il amr. Maka dari kata jalasa, arti jalasa apa? Duduk. Kalau masuk ijlis jadi lah begitu. Jadi caranya seperti itu yang saya maukan. Kan kita sudah naik level nih. Lah, poin yang ketiga seperti ini. Ya, kalau misalkan antum nggak dapatkan di kamus, maka mainkan ilmu tasrif di situ. Ya, ini masuk di dalam contoh yang mana, bentuk yang mana. Kita masuk tabel tasrif, perhatikan layar. Perhatikan tabel layar. Sudah? Lihat di sini, kalau kita masukkan di sini jalasa.
Ya, kita masukkan di sini kata jalasa. Langsungnya apa jadinya? Yajlisu. Oh, ini bisa gini aja ya. Oke. Nah, kalau kita masukkan di sini jalasa, yang ini apa? Yajlisu, yang ini jalsan atau julusan. Kalau ini jalisun, kalau ini majlusun, ya, majlusun, baru ijlis. Lihat, ijlis masuk dalam kategori fiil amr yang bermakna perintah. Sudah? Oleh karena itu sudah saatnya kita harus menghafal, gitu ya. Jadi PR sorofnya ya dihafalkan tabel yang bagian atas ini. Ya, ini dihafalkan ini. Dari sini nggak usah jauh-jauh, sampai sini aja. Ya, jadi sampai nggak usah banyak, nggak usah semua, sampai sini aja nih, sampai sini. Dari sini sampai situ. Sudah ya? Yang dihafalkan apa? Ya ini aja yang tertulis. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'illa taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, ayo sama-sama. Ana baca, antum ikutin. Fa'ala yaf'ilu. Anu dulu Pak Anto, sabar. Pak Anto sudah semangat ini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Jadi ya, jadi formasinya gimana Bu Lutfi kemarin? Formasinya 3, ya 3, 2, 2, 3, 2, gitu ya. Jadi cara menghafalnya begitu. Jadi fa'ala yaf'ilu fa'lan, tarik nafas. Fa'ilun maf'ulun, tarik nafas. If'il la taf'il, terus maf'ilun maf'ilun mif'alun, terakhir fu'ila yuf'alu, begitu ya. Kalau antum sudah lancar nggak apa-apa, nanti mau langsung satu nafas semua boleh. Kalau sudah lancar enak. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Kalau sudah lancar. Kalau belum lancar, mati di tengah jalan. Gitu. Tapi ya, jadi PR-nya sudah harus menghafal bab yang pertama ini, fa'ala yaf'ilu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang ditanyakan? Wallahu alam, Mbak. Sampai saat ini saya belum tahu. Kalau cuma master top ya, saya belum tahu. Apakah ada ataukah tidak? Iya Pak Eka? Taib, Masya Allah, iya belum. Saya kasih tahu. Ini tambahan faedah dari Pak Eka. Kalau di kamus kita mendapatkan tanda minus, perhatikan kamus di layar. Ya, seperti misalkan kata kotofa begini, kemudian ada tanda minus seperti ini dan seperti ini, maka di sini yang dimaukan dengan tanda minus ini adalah kata ini itu sama seperti ini huruf E, sama seperti ini hurufnya, sama-sama kotofa. Ini juga sama dengan kotofa. Jadi maksudnya gini, kalau kotofa al-farosu, kotofa ketemunya dengan al-farosu misalkan contohnya, maka artinya bukan lagi memetik tapi berjalan pelan gitu loh. Tapi standarnya kalau nggak ada gitu ya, ya artinya sama. Atau lebih simpelnya lagi, ketika mendapatkan kata kotofa, kalau ada kata ini, ada tanda seperti ini, maka maknanya kotofa itu bisa diartikan dengan beberapa arti yang tertera di situ. Begitu loh. Jadi jangan monoton hanya memilih yang ini. Jadi nanti di dalam mengartikan bisa cari dari arti ini mana yang lebih pas untuk kalimat
tersebut, begitu ya. Atau mungkin yang sinonim dengannya gimana, begitu. Itu yang dimaukan dengan tanda minus yang ditanyakan sama Pak Eka di kamus tadi. Minus 1, minus 2, jadi artinya banyak pilihan gitu loh Pak. Banyak pilihan. Sampai mau milih minus 1 gimana ya? Ini minus 1, minus 2, minus 3 tinggal kelas. Enggak Pak, ini cuma sekedar gampangan, pokoknya artinya gitu aja Kak. Adapun minus 1, 2 ini nggak ada pengaruh Pak. Ya, tidak ada pengaruh. Kotfan ini yang ini artinya sama memeti. Sama tanya artinya apakah kotfan artinya sama dengan ini memeti, begitu ya? Nah, jawabannya besok lagi Pak, gitu ya. Karena ibu-ibunya sudah nggak tenang Pak Anto. Baik, insyaallah ya. Ibu-ibunya ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Soalnya kalau ibunya yang bertanya itu susah biasanya. Gitu loh. Nah, sampai di sini dulu kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik.